Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, babun al-amru bi qitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa yu'minu bi jami'i ma jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa anna man fa'ala dhalika hasama nafsahu wa malahu ila bihaqqiha wa ukila sariratuhu ila Allah ta'ala wa qitalu man mana az-zakah aw ghayraha min huquqil Islam wa ihtimamul imam bi syairil Islam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini sekaligus inti dari kandungan hadis-hadis yang ini dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam bab yang akan kita baca. Kata beliau, babun al-amru bi qitalin nas, perintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau berkata la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mau melakukan salat, mengeluarkan zakat, dan beriman kepada semua yang datang dari yang dibawa yang datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya orang berbuat demikian, melakukan hal tersebut, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, beriman kepada apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah menjaga jiwanya dan hartanya, kecuali dengan sebab yang hak yang dibenarkan di dalam syariat, dan diserahkan sariratuhu, isi hati dia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qital, dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat atau hak-hak Islam yang lainnya, serta ihtimam al-imam, seorang pemimpin, seorang imam, dia sangat mementingkan syiar-syiar Islam. Berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, kunyahnya Abu Raja. Qala haddatsana Laits ibnu Sa'id, masyhur, seorang yang jawad, beliau kaya, memiliki harta dan banyak membantu para ulama yang sejaman dengan beliau. An Uqail an Zuhri Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, yang diperintah oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala untuk menulis hadis, mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abi Hurairah. Qala, kata beliau, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastukhlifa Abu Bakar ba'dah, dan Abu Bakar pun dibaiat. Sepakat kaum muslimin untuk menjadikan beliau sebagai khalifah Rasul yang memimpin umat ketika itu. Wa kafara man kafara minal Arab, dan ada sebagian orang Arab yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kekufuran, murtad. Ya, ada di antara mereka yang mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Ada di antara mereka yang mengikuti Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, yang keduanya mengaku sebagai nabi. Ada di antara mereka yang murtad dengan meninggalkan syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jahiliyah. Dan ada di antara mereka orang-orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam, tidak mau salat, tidak mau zakat, dan seterusnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hendak memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Ketika itu berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Umar bin Khattab ketika mengetahui niatan Abu Bakar untuk memerangi mani zakah, orang-orang yang tidak membayar zakat, kata Umar bin Khattab, kaifa tuqatilun nas, bagaimana engkau mau memerangi mereka, manusia yang mereka bersyahadat, iya mereka salat. Kata beliau, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabu ala Allah. Ya, bagaimana engkau memerangi orang-orang yang mereka bersyahadat, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka terjaga dariku hartanya dan jiwanya kecuali dengan sebab dengan hak Islam. Adapun isi hati dia, hisab terkait dengan isi dia, batin dia, kalbu dia, Allah Ta'ala, atas Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisabnya, menghitungnya. Ini maksudnya adalah mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar tidak memerangi mereka-mereka yang tidak membayar zakat, dengan membawakan hadis tersebut. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, menunjukkan kokohnya beliau di atas prinsip al-haq yang beliau yakini. Kata beliau, wallahi demi Allah, la qatilanna, sungguh-sungguh akan memerangi man farraqa baina salati waz zakah, aku akan memerangi orang-orang yang memisah-misahkan, membeda-bedakan antara salat dan zakat. Iya, karena keduanya adalah syarat Allah, syarat Islam dan rukun Islam. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu adalah hak dari harta yang wajib tunaikan seorang muslim. Wallahi demi Allah, law mana'uni iqalan, kalau mereka tidak mau memberikan kepadaku iqalan, satu iqal yang kami yadunahu ya Rasulullah SAW, yang dulu mereka biasa memberikannya kepada Rasul SAW, mengeluarkannya kepada Rasul SAW, tapi sekarang tidak mau membayarnya kepadaku.
laqataltuhum ala man'i, aku akan perangi mereka karena mereka tidak mengeluarkan yang berikannya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu an, setelah mendapatkan penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, melihat keteguhan beliau, fa wallah, demi Allah, ma huwa illa an ra'aytullaha azza wa jalla qad saraha sadr Abi Bakar al-Kitab. Iya, aku tidaklah melihat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah memberikan kelapangan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Fa'araftu annahu al-haq, aku pun tahu bahwasanya apa yang beliau berpendapat dengannya untuk memerangi mereka manis zakat adalah hak, adalah benar. Ini rahimakumullah, satu hadis dalam bab ini yang kita baca malam ini. Yang yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, menunjukkan bahwasanya wajib atas imamil muslimin untuk memerangi orang-orang musyrikin kufar sampai mereka mau bersyahadah la ilaha illallah. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tentunya ini sebagaimana ibadah-ibadah yang lain masyrutatun bil qudrah, disyaratkan ketika kaum muslimin memiliki qudrah, kemampuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam salasata asyar di Mekah, beliau tidak memerangi musyrikin di Mekah karena tidak memiliki qudrah. Sebagaimana amal-amal ibadah yang lainnya, maka qital an-nas, memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini disyaratkan padanya al-qudrah. Kemudian kedua, rahimakumullah, dari sini menunjukkan syiddatu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa thabatuh, tegasnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi mawadin syiddah, di tempat-tempat yang butuh padanya asyiddah, ketegasan. Sahabat kokohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam perkara-perkara yang genting, yang butuh adanya seorang kokoh di atas al-haq. Di dalam beberapa kejadian yang menjadi manqabah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang menunjukkan bagaimana syiddatu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa thabatuh, dalam keadaan Abu Bakar radhiyallahu an alyanun nas, alyan lebih lembut min Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tetapi di beberapa kejadian yang menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu an, kita dapati beliau asyaddu bin Umar, lebih tegas dan lebih kokoh di dalam memegang prinsip daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini yang menunjukkan bukti memang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah khairu hadil ummah ba'da nabiyha, orang yang terbaik di umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kejadian yang ada, rahimakumullah, di perang Hudaybiyah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dihadang orang-orang musyrikin ketika hendak umrah di Umratul Hudaybiyah, dihadang. Dan kemudian terjadilah perjanjian
yang isi perjanjian tersebut dianggap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merugikan kaum muslimin. Iya, merugikan kaum muslimin karena orang-orang Makkah yang datang ke Madinah diperintah untuk dikembalikan ke Makkah. Namun ada satu poin yang besar, yang hikmahnya azimah. Di Sulh Hudaybiyah tersebut ada perjanjian poin kesempatan untuk kaum muslimin masuk di tahun berikutnya di Umratul Qadha. Iya. Sehingga Al-Fatah, iya, itu kadang dimasukkan adalah Fathu Makkah, kadang dimasukkan adalah Yaumul Hudaybiyah. Karena dengan melalui perjanjian ini akhirnya kaum muslim di tahun berikutnya bisa bebas masuk ke Makkah. Iya, untuk melakukan umrah di Makkah. Bisa menampakkan dengan tenang syiar-syiar Islam di Makkah. Sehingga orang-orang Makkah yang tadinya mendapatkan berita-berita miring tentang Islam, tentang kaum muslimin, bisa melihat langsung bagaimana aktivitas kaum muslimin, bagaimana ibadah kaum muslimin, bagaimana akhlak kaum muslimin, muamalah kaum muslimin. Dan dengan sebab itu hanya banyak orang-orang yang masuk Islam, sehingga dikatakan Yaumul Hudaybiyah adalah termasuk fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini Fathul Hudaybiyah. Rahimakumullah. Alhasil ketika itu Umar bin Khattab merasa berat. Iya, karena dianggap oleh beliau ketika itu perjanjian merugikan kaum muslimin. Namun ketika beliau datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah sebelumnya datang kepada Rasul, iya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan jawaban yang tegas kepada Umar. Iya, untuk menerima apa yang telah ditandatangani disetujui oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Umar bin mengetahui iya kebenaran apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika meninggalnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ketika meninggal Umar bin Khattab lebih dulu datang. Dan di awal mula tidak menerima, bahkan mengancam orang-orang yang menyatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Beliau katakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pingsan, akan kembali bangun. Dan beliau mengancam orang-orang yang menyatakan beliau meninggal. Sampai akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya, beliau berkata, "Mahlan ya Umar, ala rislik." Tenang wahai Umar, tenang. Iya, kemudian datang. Beliau masuk naik ke atas mimbar dan mengucapkan kalimat yang masyhurah yang menggetarkan para sahabat. Yang dengannya, iya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian yakin Nabi meninggal. Sampai terasa lemas beliau, merasakan dua kaki tidak bisa menjadi tumpuan badannya, lemas ingin jatuh. Ucapan yang masyhurah, ya man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ya ma Muhammadun, dan seterusnya ayat yang dalam surat Al-Imran. Ma Muhammadun Rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Kata beliau, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah meninggal. Adapun barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah hayyun la yamut, Maha hidup, tidak akan pernah meninggal. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan yang sempurna. Iya, kemudian membaca ayat dalam surat Al-Imran, iya, tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Telah lewat, telah ada sebelum beliau rasul-rasul yang lainnya
Apakah kalau Muhammad SAW meninggal, kalau terbunuh, kalian akan kembali murtad seperti masa lalu kalian? Barulah ketika itu kemudian Umar tersadar dan para sahabat yang lainnya. Yang ketiga, rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW meninggal juga, beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan ketegasan beliau, kekokohan beliau, sabar. Tetap beliau melanjutkan apa yang hendak dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau kirim pasukan untuk memerangi Romawi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dalam keadaan kaum muslimin di dalam negeri mereka dalam keadaan demikian, banyak orang-orang yang mengikuti Musailam al-Kadzdzab, banyak orang-orang yang kemudian mengikuti Al-Aswad al-Ansi. Iya, keduanya adalah orang-orang mengaku Nabi. Ada orang-orang yang murtad, ada orang yang tidak membayar zakat, tapi tetap melanjutkan apa yang telah direncanakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengirim pasukan ke Romawi yang awalnya sebagian orang tidak setuju, tapi ternyata hikmah yang azimah ada pada amalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Justru dengan perbuatan tersebut orang-orang kafir merasa segan. Ternyata kaum muslimin masih memiliki kekuatan dalam menghadapi mereka. Di antara bukti syiddatu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa sabatu adalah hadis ini. Beliau tetap memerangi mereka mani zakah, walaupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu awalnya mengingkari, tidak setuju. Tapi dengan ketegasan beliau, kekokohan beliau di atas al-haq, beliau lakukan sampai akhirnya kemudian Umar pun mendapatkan kelapangan mengakui akan kebenaran apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rahimakumullah. Asy-Syaikh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah taala memiliki satu risalah tulisan, yaitu Syiddatus Salaf ala Ahli Bidah. Bagaimana di antara amalan salafun salih adalah mereka adalah orang-orang yang syiddah, yang keras, tegas di dalam menyikapi Ahlul Bidah. Nanti insyaallah beberapa poin yang kita sampaikan, di antara prinsip yang banyak ditinggalkan oleh mereka mudda'i as-salafiyah, orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai salafi, adalah ini. Mereka mumayyi'un, ahlu tamyi', lupa atau pura-pura lupa, bodoh atau pura-pura bodoh dengan prinsip ini. Dengan contoh ini, yakni para salafun salih adalah orang-orang yang syiddah ala ahli batil. Mereka orang yang tegas kepada ahli batil. Di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang pertama sudah kita baca dalam Sahih Muslim, bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengingkari Qadariyah dengan keras, dengan tegas. Kisah yang masyhur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukuli Sabir, dan beberapa riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya di antara prinsip yang diajarkan salafun salih adalah asyiddah ala ahli batil, keras, tegas kepada ahli batil, kepada ahli ahwa wal bidah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu barakallahu fikum.